Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Agung Palembang yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal majlis ini mari bersama-sama kita memuja dan memuji Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai tanda syukur kita kehadiratnya yang terus memberikan dan menganugerahkan kepada kita nikmat yang tidak terhingga jumlahnya. Mudah-mudahan dengan berbagai macam nikmat itu dapat kita gunakan sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kita atau bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan insyaallah kita semua yang duduk di dalam masjid yang mulia ini kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, hari ini adalah hari yang mulia, Yaumul Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan hari ini. Apa yang menjadi alasan hari Jumat termasuk daripada Sayyidul Ayyam, yaitu penghulunya para hari? Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam. Wa fihi udkhilal jannah. Di hari Jumat juga Allah telah memasukkan Nabi Adam ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha. Di hari Jumat juga Allah mengeluarkan Nabi Adam dari syurga, menurunkannya ke muka bumi. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali terjadinya nanti di hari Jumat. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini menjadi dasar di mana hari Jumat adalah hari yang paling utama di antara hari-hari yang ada di setiap pekannya. Maka oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada kita sunnah-sunnah yang mulia yang hendaknya kita sebagai umatnya turut melaksanakan kesunnahan-kesunnahan tersebut dalam rangka memuliakan dan mengagungkan hari Jumat. Terutama bagi kita kaum laki-laki yang dibebankan taklif hukum wajib solat Jumat. Yang pertama, al-ghuslu yaumal jumu'ah. Sangat disunnahkan, dianjurkan
kalau kita pengen hadir sholat Jumat nanti, diawali sebelum berangkat menuju masjid dengan mandi sunnah terlebih dahulu, yaitu mandi sunnah yaumul Jum'ah, mandi sunnah Jumat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muslimin al-ghuslu wat-tibu was-siwaku yaumal Jumu'ah. Bagi setiap muslim sangat dianjurkan untuk mandi, untuk memakai wewangian, dan untuk bersiwak di hari Jumat, atau kama qala Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan banyak lagi hadis yang lain yang menunjukkan kesunahan untuk mandi sunnah di hari Jumat. Bagaimana tata caranya? Para ulama-ulama fiqih menjelaskan kepada kita, mandi sunnah Jumat sama sahaja tata caranya dengan mandi wajib, mandi janabah. Namun yang berbeda di niatnya. Kalau kita mandi wajib, niatnya mengangkat hadas besar dari dalam diri kita. Namun kalau mandi sunnah Jumat, sekedar melaksanakan kesunahan yang dituntun oleh Nabi di hari Jumat. Sedangkan tata caranya sama, mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita. Kapan waktunya? Kata para ulama di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, di dalam kitab-kitab fikih mereka, waktu yang paling utama untuk mandi sunnah Jumat yaitu ketika kita hendak berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Namun diperbolehkan jika mandi sunnah Jumat itu diawali lebih awal, lebih pagi. Seperti contoh, mungkin ada teman-teman yang mesti masih begawe di hari Jumat, kemudian tidak memungkinkan baginya untuk mandi di kantor. Nak mandi di mana? Di kantor, ya tak? Maka boleh bagi orang yang bersangkutan untuk mengawali mandi sunnah Jumatnya ketika di pagi hari. Karena kata para ulama, waktu kesunahan untuk mandi sunnah Jumat itu dimulai ketika waktu fajar di hari Jumat sampai menjelang masuknya waktu zuhur atau waktu kumandang azan Jumat. Jadi boleh diawali sebelum berangkat ke kantor, misalkan jam 6:30 kita mandi, maka boleh sekaligus kita berniat untuk mandi sunnah Jumat, sehingga nanti ketika berangkat ke masjid untuk sholat Jumat jam 11 siang kita tidak dibebankan lagi kesunahan untuk mandi sunnah Jumat. Tapi yang paling utama kata para ulama, mandi sunnah Jumat itu setelah kita memakai pakaian yang rapi, pakai wewangian, setelah kita bersiwak, langsung diiringi dengan langkah kaki berangkat menuju masjid. Itu yang paling utama. Kemudian amalan yang kedua, at-tabkiru ilal Jum'ah. Datang menghadiri solat Jumat lebih awal. Jangan sampai khotib sudah naik pucuk mimbar, apalagi sudah khutbah yang kedua, baru kelepek-kelepek datang, terlambat dia. Ini adabnya kurang. Hendaknya bagi orang yang teguh menjalankan daripada apa yang dianjurkan oleh Nabi, datanglah kita menghadiri solat Jumat lebih awal. Ada hadis yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala waghtasala yaumal jumu'ah." Siapa yang mandi di hari Jumat kemudian menyempurnakan mandinya, wa bakkara wa batakar, kemudian dia berpagi-pagi lebih awal datang untuk menghadiri Jumat, wa masya wa lam yarkab, dia berangkat dari rumahnya menuju masjid dengan jalan kaki, tidak pakai kendaraan, kata Nabi. Tidak pakai unta,
dak pakai kuda, dak pakai keledai. Zaman kita sekarang dak pakai Pajero Sport, dak pakai Expander, dak pakai Xenia. Pokoknya jalan kaki dari rumah. Summa dana minal imam. Sampai di masjid dia berebut pada posisi di depan, mendekat kepada imam. Summa ansata wastama'ah. Ketika imam sudah naik di atas mimbar, dia diam. Dia simak apa yang disampaikan oleh khatib di atas mimbarnya. Walam yalghu. Dan dia tidak melakukan sesuatu yang merusak pahala Jumatnya. Kemudian kata Nabi, fakana lahu bi kulli khutwatin ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Atau kama qala Nabi. Maka jika itu dia lakukan, setiap langkah kakinya tadi dari rumah menuju masjid dicatat pahala seperti berpuasa selama 1 tahun dan solat malam qiyamul lail selama 1 tahun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, waqal, beliau berkata haditsun hasanun. Hadis ini derajatnya hasan. Hadis ini pun kami temui di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ada ini hadis. Nah, jadi jemaah sekalian, kata para ulama kita ketika mensyarah menjelaskan hadis ini, sangat ditekankan bagi mereka siapa saja yang akan menghadiri solat Jumat untuk hadir Jumat lebih awal, bahkan sebelum khatib naik ke atas mimbarnya. Kalau kita pengen dapat keutamaan yang besar, pahala 1 tahun puasa, pahala 1 tahun qiyamul lail di setiap langkah kita, setiap langkah, maka rentetan tertibnya seperti tadi. Mandi sunnah Jumat dulu, kemudian pakai pakaian yang terbaik, kemudian berangkat ke masjid dengan jalan kaki, tidak pakai kendaraan. Lalu duduklah di depan, mendekat kepada posisi imam. Ketika imam sudah di atas mimbar, khatib menyampaikan khutbahnya, tutup mulut kita, simak, dan jangan melakukan hal yang sia-sia. Jangan ngobrol, jangan main WA, jangan chatting, jangan buka Instagram. Simak apa yang disampaikan khatib di dalam khutbahnya, lalu kita bersama-sama solat Jumat berjamaah bersama imam. Maka insya Allah setiap langkah kaki kita tadi diganti pahala seperti berpuasa selama 1 tahun dan qiyamul lail selama 1 tahun. Subhanallah. Tapi kalau kita misalkan berat nak ke masjid, misalkan cak kami, ada yang nanya, Ustadz ini pacak ngomong baik. Ustadz ke pelaju tempat masjid kami naik mobil. Aku jawab, Pak, ya kurang ko rumah aku nih di alang-alang lebar. Kapan nak nyampe kalau jalan kaki? Ini memang kalau kita jalan kaki menuju masjid dapat kebaikan dan pahala sesuai yang Nabi janjikan. Tapi kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau masjid kita dekat rumah cuma 500 meter, paling jauh 300 meter, 200 meter, jalan kaki saja. Jangan pakai kendaraan. Kecuali kalau hujan atau posisi masjidnya terlalu jauh. Model kami di alang-alang lebar, ceramah khutbah Jumat misalkan di masjid Komperta Pelaju, itu 11 kilo dari rumah, bahkan lebih. Maka boleh dalam keadaan demikian untuk berangkat Jumat menggunakan kendaraan. Yang lucunya tuh rumah cuman di samping masjid, masih nak pakai motor ya dak? Cuman nak ngamboi ini motor baru jadi ya. Nah, sebaiknya kalau rumah kita di dekat masjid, kita cuma depan sinilah atau dari pasar 16 jalan kaki saja demi menjalankan sunnah nabawiyah yang sudah Nabi sampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian anjuran yang berikutnya adalah al-ijtihadu fid du'ai. Bersungguh-sungguh memperbanyak doa ketika berjumpa dengan hari Jumat, terutama ketika selesai atau selepas solat asar sampai menjelang matahari tenggelam di hari Jumat.
Kerana waktu itu adalah termasuk waktu yang mustajab, di mana doa seorang hamba itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jumu'ati sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha ta'ala fiha khairan illa a'tahu iyyahu. Di hari Jumat itu ada satu waktu di mana apabila seorang hamba memohon bermunajat kepada Allah bertepatan dengan waktu itu dan dia berdoa dengan doa yang baik, illa a'tahu iyyahu, pasti Allah akan memberikan apa yang dia minta. Dengan kata lain, doanya tidak ditolak oleh Allah. Kapan? Wahia ba'dal asri, itu kata Nabi, yaitu setelah solat asar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka guru-guru kita, para ulama kita, para habaib, para kiai selalu mentarbiyah, mendidik kita. Selepas solat asar, jangan merenggut berangkat nak pergi ke pasar, nak pergi ke kantor lagi. Sempatkan walau hanya 5 menit selepas kita solat asar berjamaah di masjid untuk fokus bermunajat, berdoa kepada Allah, karena ia termasuk waktu yang mustajab. Minta apapun, minta urusan akhirat, silahkan, lebih utama. Ya Allah, inni as'alukal jannah, aku minta kepadamu syurga. Wa na'udzubika wa a'udzubika min sakhatika wan nar, aku memohon perlindungan kepadamu dari azabmu dan dari siksa api neraka. Minta urusan akhirat. Atau mintalah urusan dunia. Ya Allah, aku ini butuh mobil baru untuk pergi ke kantor, biar lebih semangat lagi nyari rezeki yang halalan thayyibah. Silahkan. Yang penting kata Nabi tadi, selama doanya adalah doa yang baik, kemudian dia berdoa bertepatan dengan waktu yang mustajab tadi, illa a'tahu iyyahu, pasti Allah akan mengabulkan, tidak akan menolak doa hamba yang bersangkutan. Maka jemaah sekalian, kaget selepas solat asar, banyak-banyaklah kita, bersungguh-sungguhlah kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Mintalah apapun, insya-Allah dengan kesungguhan kita, Allah pasti akan mengabulkan doa kita, muajjilan au muakhiran, cepat atau lambat. Kemudian yang keempat, kasratus salati wassalami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda berjumpa dengan hari Jumat, sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk memperbanyak mengucapkan lafal salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin meriwayatkan hadis. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minas salati wassalami alayya fi lailatil gharra'i wa yaumil azhari." Perbanyaklah oleh kalian mengucapkan salawat kepadaku pada malam yang mulia dan di hari yang agung. Kapan? Yaumul Jumu'ah, yaumal Jumu'ah, yaitu di hari Jumat. Ngapunian kita disuruh Nabi untuk memperbanyak salawat kepadanya di hari Jumat. Di dalam riwayat yang lain Nabi menjelaskan, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya salawat yang kalian ucapkan itu dilaporkan, disampaikan kepadaku. Walaupun Nabi SAW sudah wafat, hakikatnya beliau itu masih hidup, masih tahu, bahkan beliau pun tahu siapa orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Nah, jadi sangat dianjurkan di hari Jumat ini untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lafal salawat apapun, seringan-ringannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada satu lafal salawat yang diijazahkan oleh guru-guru kita, oleh para ulama kita,
yaitu solawat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dengan derajat hadis yang hasan, baik dan sangat layak kita amalkan. Nabi mengajarkan satu lafal solawat. Ketika kita lafalkan ini setelah solat asar selama 80 kali, sebanyak 80 kali, maka Nabi berjanji dosa-dosanya diampunkan oleh Allah selama 80 tahun. Apa lafal solawatnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Saya baca, jamaah sekalian mengulangi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Dibaca 80 kali, waktunya selepas sholat asar panjang sampai menjelang terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib nanti. Pengalaman kami baca ini tak sampai 20 menit lah selesai pakai tasbih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. 80 kali, tak sampai 20 menit. Maka hendaknya bagus dan eloknya kita amalkan ini. Jangan sampai di depan TV 3 jam tahan gitu. Giliran duduk berserius bersolawat kepada Nabi sebanyak 80 kali saja selepas solat asar, mengapa diri kita berat melakukannya? Itulah jemaah sekalian beberapa hal di mana kita sangat dianjurkan dan disunnahkan untuk mengamalkannya dalam rangka menghidupkan dan mengagungkan hari Jumat. Yang terakhir sebelum kami tutup, qiraatu suratil kahfi. Dianjurkan ketika berjumpa dengan malam Jumat atau berjumpa dengan hari Jumat untuk membaca surah Al-Kahfi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surah Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah, di hari Jumat, sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama, min tahti qadamihi ila ananis sama, yudhi'u lahu yaumal qiyamah. Kalau dia di hari Jumat baca surat Al-Kahfi, maka ada cahaya yang menyinarinya dari ujung kaki sampai petala langit nanti di hari kiamat. Wa ghufira lahu ma bainal jumu'ataini, dan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah dari Jumat hari itu sampai Jumat berikutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardawi. Jemaah sekalian, mari di hari Jumat ini salah satu amalan kita baca tuh surah Al-Kahfi sebanyak 110 ayat. Kalau model imam kita tadi murattal yang sedikit cepat temponya 15 sampai 20 menit selesai. Tapi kalau bacaan kita standar paling cepat setengah jam itu selesai. Kalaupun berat, dalam satu waktu kita membaca surah Al-Kahfi, kata guru-guru kita boleh dicicil. Misalkan semalam habis maghrib kita baca Yasin, kemudian habis Isya kita tarawih dan seterusnya. Habis tarawih, habis witir, balik ke rumah sebelum tidur kita ambil wuduk, bacalah surah Al-Kahfi 30 ayat, 40 ayat. Nanti selepas subuh, selepas pengajian ini lanjutkan lagi 40 ayat, sudah 80. Kaget sambil nunggu khotib naik pucuk mimbar, sambil nunggu azan Jumat, baca sisa ayat dari surah Al-Kahfi. InsyaAllah tidak berat. Jadi jemaah sekalian, jangan lupakan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Di dalam riwayat yang lain, siapa yang baca surah Al-Kahfi di hari Jumat, usima minad dajjal, dia dijaga dari fitnah al-masih ad-dajjal.
Jemaah sekalian yang berbahagia, saya kira itu saja karena waktu yang sangat singkat. Sebenarnya masih banyak, masih ada sekitar 4 poin lagi. Namun itulah yang menurut kami paling utama, yang hendaknya jangan kita lewatkan untuk kita amalkan ketika berjumpa dengan hari Jumat. Saya kira demikianlah tausiah dan taklim kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua yang kami sampaikan tadi dapat bersama-sama kita amalkan sehingga kita lebih dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumil qiyamah berhak dan pantas kita mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi salah satu Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita minta masih berjumpa dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung doa. Doa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika seandainya detik ini kami banyak memikul dosa, ampuni kami atas dosa-dosa kami. Wala maridhan illa syafaitah. Jika seandainya detik ini ada di antara kami yang sakit, angkatlah penyakitnya. Wala dainan illa qadaitah. Jika sekiranya ada di antara kami yang sampai sekarang masih terlilit hutang, lunasilah hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Dan jika seandainya ada di antara kami memiliki hajat, impian dan cita-cita, wujudkanlah dan kabulkanlah segenap hajat dan impiannya. Allahumma ya Allah ya fariqal furqan wa ya munzilal qur'ani bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri ramadan, barikillahumma lana fi syahri ramadan, barikillahumma lana fi syahri ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.